Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya menerima 4 pertanyaan yang saling berkaitan. Pertama, ketika haji dan tawaf, apakah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu diperbolehkan? Yang kedua, bagaimana dengan bergandengan tangan antara suami dan istri? Bukan hanya bersentuhan ya, tapi bergandengan tangan. Pertanyaan selanjutnya, kalau mengikuti mazhab yang berpendapat bahwa bersentuhan suami istri tidak membatalkan wudhu, apakah cara berwudhunya juga harus mengikuti mazhab tersebut? Nah, apakah boleh berpindah mazhab atau harus mengikuti satu mazhab tertentu secara konsisten dalam semua urusan ibadah? Sahabat, tentang bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, apakah itu membatalkan wudhu? Menurut mazhab Hanafi, wudhu dianggap batal karena bersentuhan dengan lawan jenis ketika berhubungan seksual. Namun menurut Maliki dan Hambali, wudhu itu akan batal karena bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang disertai dengan syahwat. Jadi sentuhan biasa gitu ya, tapi ada syahwat, itu membatalkan wudhu. Kalau menurut Syafi'i, mazhab Syafi'i ya sebagaimana kita ketahui, bersentuhan dengan kulit dengan lawan jenis meskipun tidak menimbulkan nafsu, tidak menimbulkan syahwat, itu membatalkan wudhu. Itu sahabat, soal membatalkan wudhu. Kemudian bagaimana kalau bergandengan tangan? Tidak sekedar bersentuhan gitu ya. Bergandengan tangan itu kan waktunya lebih lama ya sahabat ya. Dan lebih intens gitu. Nah, ini yang berbeda dengan bersentuhan. Nah, bergandengan tangan ini karena lama dikhawatirkan menimbulkan syahwat. Maka menurut Maliki dan Hambali, kita kembalikan kepada pendapat tadi, itu kalau dikhawatirkan menimbulkan syahwat bisa membatalkan wudhu gitu. Tapi kalau menurut Hanafi tidak membatalkan wudhu. Kalau yang membatalkan itu bersentuhan ketika berhubungan seksual. Kalau menurut Syafi'i ya jelas-jelas sangat batal ya sahabat ya. Nyentuh aja itu udah batal gitu kalau menurut Syafi'i yang selama ini kita gunakan. Kemudian apakah boleh berpindah mazhab atau harus mengikuti suatu mazhab tertentu gitu secara konsisten dalam segala kondisi dan ibadah? Misalkan ketika tawaf atau haji gitu ya. Sahabat, ada 2 jawaban. Sebagian ulama berpendapat bahwa kalau seseorang sudah memilih untuk mengikuti salah satu imam mazhab, maka harus dilakukan secara konsisten dalam semua permasalahan ibadah. Jadi tidak boleh pindah-pindah mazhab gitu ya. Itu nggak boleh menurut sekelompok ulama ini. Karena apa? Karena ia meyakini bahwa imam mazhab tersebutlah yang benar gitu. Namun menurut aktsarul ulama, sebagian besar ulama, tidak wajib taklid hanya kepada satu imam mazhab saja. La yajibu taqlidu imamin muayyan fi kullil masail, bal yajuzu lahul intiqalu minhu ila madhabin akhar. Boleh berpindah ke mazhab lain karena Allah dan Rasulnya tidak mewajibkan kita untuk konsisten mengikuti hanya satu mazhab saja dalam segala masalah ibadah. Selain itu, keberadaan mazhab yang beragam merupakan anugerah dan rahmat bagi umat Islam. Kemudian, bagaimana kalau berpindah-pindah mazhab karena mengikuti pendapat yang paling ringan atau lebih mudah? Sahabat, memilih pendapat yang paling mudah atau tatabbu'ur rukhas menurut
Imam Hambali, Maliki dan Imam Al-Ghazali tidak boleh memilih pendapat yang ringan-ringan saja. Karena apa? Karena sikap seperti itu merupakan kecenderungan hawa nafsu. Mengikuti dorongan hawa nafsu saja. Namun Imam Syafi'i dan Hanafi berpendapat boleh, tatabu'ur rukhas itu boleh mengikuti pendapat madhab yang mudah. Karena memang secara syara gak ada larangan, dengan catatan selama tidak menimbulkan talfek. Kalau talfek maka tidak sah atau batal. Kemudian apakah talfek itu? Talfek adalah mengikuti pendapat dua madhab atau lebih dan menggabungkannya menjadi satu bentuk ibadah atau muamalah. Jadi talfik itu sahabat mencampur adukkan pendapat beberapa madhab. Beberapa pendapat yang berbeda dicampur menjadi amalan ibadah yang sebenarnya masih dalam satu rangkaian ibadah tersebut. Nah, atau masalah tersebut merupakan beberapa bagian yang saling berkaitan. Contohnya, cara berwudu mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi tentang hal-hal yang membatalkan wudu mengikuti mazhab Hanafi atau Maliki. Kalau misalnya seseorang cara sholatnya mengikuti mazhab Syafi'i, tapi puasanya mengikuti mazhab Maliki, nah hal ini tidak termasuk talfek. Karena sholat dan puasa itu dua masalah yang berbeda, dua ibadah yang berbeda. Dua jenis ibadah yang berbeda ya sahabat ya. Contoh konkret talfek begini sahabat. Ketika tawaf atau mau sholat, dalam hal membatalkan wudhu mengikuti mazhab Hanafi atau Maliki yang berpendapat bahwa menyentuh lawan jenis tanpa syahwat tidak membatalkan wudhu. Namun ketika mengambil wudhu, ketika berwudhu nih, itu mengikuti mazhab Syafi'i yang cukup mengusap sedikit bagian dari kepala atau beberapa helai rambut saja. Itu sudah sah ya kalau menurut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i menganggap wudhu tersebut dibatalkan oleh bersentuhan dengan lawan jenis. Sedangkan Abu Hanifah menganggap wudhunya tidak sah karena tidak mengusap seperempat bagian kepala. Demikian pula menurut Imam Malik, wudhunya tidak sah karena tidak mengusap seluruh bagian kepala dan tidak menggosok anggota wudhu. Gitu sahabat. Nah, jika wudhunya tidak sah, maka tawafnya atau salatnya juga otomatis tidak sah sahabat. Jadi sahabat, jika sahabat melaksanakan haji atau tawaf akan mengikuti mazhab Hanafi dalam hal yang membatalkan wudhu, di mana bersentuhan lawan jenis, bersentuhan kulit lawan jenis atau dengan suami itu tidak batal, maka cara wudhunya juga harus mengikuti mazhab Hanafi supaya terhindar dari talfek. Atau kalau mau mengikuti mazhab Hanafi tapi belum paham nih, aku mau ikut mazhab Hanafi tapi aku nggak ngerti cara wudhunya Hanafiyah tuh gimana. Ya udah, tetap aja konsisten dengan cara wudhunya Syafi'iyah. Maka dengan demikian menyentuh lawan jenis itu batal. Nah, cara mensiasatinya ketika tawaf bersama suami, kita pegang lengannya saja. Kan di lengan ada baju ya, ada satirnya gitu. Jadi wudhunya tidak batal. Atau ketika suami pakai baju ihram, itu suami aja yang pegang lengan kita. Kan kita pakai baju ya. Itu jadi tetap wudhunya tidak batal. Karena apa? Karena kalau tawaf itu kan tidak boleh menggunakan penutup muka atau cadar dan tidak boleh menggunakan sarung tangan gitu. Demikian sahabat jawaban yang saya rangkum dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh dan Fikih 4 Madhab. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.